Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jagat media tiba-tiba diramaikan kabar bahwa Menhan yang juga baca pres Prabowo Subianto mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Qalbi. Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian hingga Prabowo sendiri membantah kabar ini. Yang pasti kabar ini merugikan bukan saja Prabowo namun juga kabinet. Haruskah istana melapor ke kepolisian? Inilah Top Review. Isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Qalbi viral di media sosial. Isu Prabowo menampar salah satu wamen awalnya disebarkan oleh akun media sosial Sword. Isu ini kemudian berkembang dan menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Isu ini menjadi masalah serius karena melibatkan dua institusi, yaitu Prabowo Subianto beserta partai dan koalisinya, dan yang kedua adalah kabinet. Karena itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, kedua pihak tersebut harus melakukan pembersihan nama. Isu yang berkembang hari-hari ini terkait dengan kabar bahwa salah satu calon presiden yang sekaligus anggota kabinet melakukan penamparan aktivitas fisik terhadap Wakil Menteri Pertanian, saya kira ini isu yang cukup sensitif, bukan persoalan benar atau tidaknya isu itu, tetapi ini karena berkaitan dengan dua institusi yang berbeda. Satu adalah institusi politik, yaitu Prabowo Subianto, Partai Gerindra, termasuk juga Koalisi Indonesia Maju. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan Istana Presiden. Dengan situasi ini saya kira harus ada yang menjelaskan secara confirm bahwa kejadian itu tidak benar. Karena kalau sampai kejadian itu benar, maka bukan saja Prabowo Subianto yang namanya tentu tercemar dan semakin buruk di hadapan publik, tetapi juga istana yang kemudian tidak bisa dibebaskan dari aktivitas-aktivitas politik, apalagi dari aktivitas arogansi semacam yang diceritakan oleh beberapa orang yang sekarang sedang ramai. Saya kira dalam waktu dekat ini, baik Prabowo Subianto maupun Mensesnek perlu melakukan sebuah aktivitas untuk melakukan pembersihan nama, baik itu nama Istana Presiden maupun juga terkait dengan nama Prabowo Subianto sebagai tokoh bangsa sekaligus sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak percaya begitu saja dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi yang seperti itu diminta di cross-check terlebih dahulu. Presiden mengatakan di tahun politik memang seringkali muncul informasi-informasi yang menyerang figur-figur politik. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Ditemui saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pabrik PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Prabowo membantah isu tersebut. Ia mengaku belum pernah berjumpa dengan Wakil Menteri Pertanian. Prabowo mengaku tidak ingin meributkan isu ini, namun Prabowo tidak menutup kemungkinan untuk menyeret kasus ini ke polisi. Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Selalu menterinya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin ke Pak? Ya, kita kalau bisa tapi proses dari kerajaan. Sementara itu, Relawan Indonesia Bersatu melaporkan informasi bohong yang menyebut Menhan Prabowo Subianto menampar Wakil Menteri Pertanian dalam rapat kabinet. Pelapor adalah Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, yang melapor ke Bareskrim Polri. Lisman menyebut pelaporannya dilatar belakangi klarifikasi Kementerian Pertanian yang sudah membantah adanya insiden itu. Menurutnya, informasi hoaks itu dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan sehingga patut untuk dihentikan. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa foto dan video untuk menindak akun media maupun pelaku penyebaran informasi hoaks itu. Datang ke Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi dan kita minta kepada
Bareskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoaks kepada Bapak Menhan karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa kabar itu hoaks. Ia juga menyebut hoaks itu ditebar oleh orang-orang yang memang terbiasa menebar hoaks. Tapi di balik ini yang paling berbahaya adalah orang-orang yang sedang menebar hoaks dan fitnah ini kan memang mereka-mereka ini sudah terkenal sebagai produsen dan suka menebar fitnah seperti itu dengan berbagai akrobat-akrobat kata dan narasi. Padahal publik bisa menangkap maksud fitnahan mereka. Jadi menurut kami perilaku seperti ini harus dihentikan. Kita ingin demokrasi kita dilaksanakan dengan gembira, dengan kompetisi yang sehat, bukan dengan kompetisi yang diisi dengan fitnah dan hoaks. Karena Presiden Joko Widodo sudah memastikan peristiwa itu tidak ada dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah memastikan itu hoaks, maka sejumlah kalangan menyatakan kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Sebab jika tidak, maka serangkaian hoaks jelang pemilu akan terus terjadi. Aktivitas membantah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga oleh Presiden, ini sebenarnya tidak cukup. Bukan persoalan karena Presiden pemaaf atau Kementerian Pertanian yang tidak menganggap ini persoalan penting, tetapi simbol yang terbawa dalam isu ini jelas sangat penting sekali, yaitu Istana Negara. Menhan sekaligus sebagai calon presiden. Kalau kemudian isu semacam ini menyasar pada Prabowo Subianto sebagai calon presiden tanpa ada afiliasi bahwa dia adalah Menteri Pertahanan dan tidak dilakukan di Istana Negara atau di Istana Presiden, maka sebetulnya itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada afiliasi-afiliasi penting terhadap negara ini yang terbawa dalam isu ini, lalu kemudian hanya melakukan penolakan terhadap isu itu tidak benar tanpa ada pengusutan lebih lanjut, maka ini cukup disayangkan. Jadi kalau sampai kemudian orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap menyebarnya isu ini tetapi tidak diproses sama sekali, tidak ada pelaporan bahwa itu adalah aktivitas propaganda yang buruk, tidak ada pelaporan bahwa itu tidak saja menyangkut nama baik Prabowo Subianto, tetapi juga berkaitan dengan nama baik istana, maka ada yang aneh dalam proses penegakan hukum kita. Relawan Indonesia Bersatu sudah melaporkan penyebar hoaks tersebut ke Bareskrim Polri. Kabinet sebagai pihak yang juga dirugikan sudah seharusnya melakukan langkah serupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.